Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syaqqa. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Yuhlikuna anfusahum wa huwa ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. La yasta'dhiruka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Infiru budalono sira kabeh. Ngelakoniyo perjuangan sira kabeh atau budalana sira kabeh. Maksudnya budalan ning instruksine Nabi sesuai instruksine Nabi. Infiru budalana sira kabeh khifafan ing dalem wektu enteng, ringan. Wasikolan lan ing dalem kondisi sing berat. Nasaton tegese ing dalem wektu gumrega, wektu napa giat, wa ghairu nasatin lan ing dalem saliyane wektu ora giat. Wakilalan den dawono ngeten, aku ya kowe tetep kudu berjuang aku ya hale keadaane kuat wa du'afa hale keadaan lemah. Au agniya atau hale dalam keadaan sugih wa fuqara alan subhanallah keadaan fakir. Wa ya tawi ki ayat ku mansukhatun iku dinasah di ayati laisa alat du'afa. Dinasah kelan ayat laisa alat du'afa wala alal mardu tak terusin. Wajah itulan nglakoni jihad sira kabeh bi amwalikum kelawan dunya-dunya sira kabeh wa anfusikum lan awak dhewe sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalan Allah. Zalikum temkono-kono kabeh khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamuna ing ngerti sira kabeh. Annahu sak temne jihad utawa nafar iku khairun iku luwih apik lakum kedue sira kabeh. Fala tatasaqalu mongko aja ngrasa berat sira kabeh. Wa nazalalan tumurun fil munafiqina ing dalam pira-pira munafik alladzina rupane munafikun takhallafu kang ngari sapa munafikun maksudnya ngari ora gelem berjuang apa sing tumurun dawuh laukana aradun qariban laukana lamun ana apa perkara maksudnya misine Nabi Muhammad aima tegese perkara jauh tanggung kang ajak-ajak sira Muhammad hum ing wong akeh ilahi maring ma. Andaikan yang didakwahkan Nabi ku aradon iku rupa materi, mataan tegese materi napa dunya, minat dunya saking barang dunya. Qariban tergampang. Andaikan yang diajarkan Nabi itu untuk meraih keduniawian barang dunya, qariban kang gampang, sahlal maqsadi, tegese kang gampang dijibuke. Wa safaron lan budalan qasidan ingkang sedengan wasaton tegese ingkang gampang utawa ingkang sedang lattaba'u kayaktine padha anut sapa munafikun ka ing sira talaban krana golek ilil ghanimati maring ghanimah walakin ba'usat alaihi musyaqqa tetapi ne dadi ado alaihi ngatasi wong akeh apa asyaqqa apa jarak ilmata fatu sejarak fataqallahu mongko padha ngari sapa munafikun. Wa sayahlifuna billah lan yakine bakal padha sumpah sapa munafikun billah iklan atas nama Allah. Idza raja'tum nalikane bali sira kabeh ilahi mari munafikin oleh sumpah lawis tata'na la qarasna ma'akum. Lawis tata'na lamun kuwasa kita al-khuruja ing metu la qarasna yakine metu kita ma'akum sertane sira kabeh. Yuhlikuna anfusahum. Yuhlikuna padha ngrusak sapa munafikun anfusahum awak dhewe munafikun bil halafil kadzib kelawan sumpah sing goroh. Wa wa ya'lamu pirsa sapa wa innahum sa'dune munafiqun kula kadibuna ikine gorok kabeh. Fi qaulihim dalam pengucapan munafiqun dalika mengkono-mengkono pengucapan lawis tata'na la qarsna ma'akum. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku adzina ngekei izin sapa Nabi di jamaatin maring jamaah maring sekelompok. Fi takhallufi ing dalam ora jihad. Ijtihadin sebab ijtihad maksudnya hasil pemikiran itu saking Nabi. Fana jala mengko tumurun apa dawuh apa wae angka mungkin. Kita ben krana nyalahno melehno napa merevisi napa melehno lagu maring Nabi.
Wa qadamalan disena sapa Allah al-afa ing nyepuro tatminan krana nyenengno utawa nenangno likal biji maring penggali Kanjeng Nabi. Apa sing dawuh sing tumurun afa wa ang kalima azin talab. Apa nyepuro sapa Allah angka sange sira. 5 maring apa wae utawa 5 maring izin utawa 5 maring keputusan azin ta kang izin sira lagu maring munafikun. Fitaqallu fi ing dalem ngari. Wa halla taraktakum lan ana ta mbok yo ninggal sira kabeh ing munafikin. Hatta tabayana tiga dadi jelas laka kedhe sira apa sapa alladzina sadaku wong sing bener fil udhri ing dalam udzur. Wa ta'ala lan ngerti sira al-kadzibina ing pira-pira pendusta fihi ing dalam masalah takhalluf. Layak tak dino ora bakal jalu izin maksudnya ini nafsun istiqbal. Layak tak dino ora jalu izin. Kain sira sapa alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina billahi lan ya Allah wal yaumil akhir lan dina akhir kita khulufi ing dalem masalah takhalluf ngari sangka jihad. An ayu jaisu ento padha jihad sapa alladzina yu'minun fi amwalihim wa anfusihim kelawan dunya-dunyane alladzina wa anfusihim. Wallahu ta'ala alimun dasing pirsa bil muttaqina lan pira-pira sing takwa. Innama ta'dinu amsin jalu izin ka ing sira kita khulufi ing dalem ngari sapa alladzina wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzina billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wartabat lan mamang aisakat tegese mamang popul hurmatine wong akeh din ing dalam masalah agama. Fahum mongko te wong akeh sira iki ing dalam atine wong akeh utawa ing dalam kemamangane wong akeh ya tarot dedune padha mikir-mikir sapa wong akeh. Ya tahayyaruna tegese padha mikir-mikir sapa wong akeh. Walau aradula men ngrasakno sapa munafikun, to ngarepno sapa munafikun al-khuruj jihad utawa ing berjuang maka sertane sira. La'at yektine padha nyediakno sapa munafikun lagu maring jihad udatan ing persediaan perbekalan. Udatan tegese perbekalan nal alat sing kira-kira alat wajadilan bekal sang. Walakin kari hada tapine gedeng sapa Allah ing biasa ing sepatu. Ing gumregae munafikun. Elang yurid tegese orang kesana sapa Allah kuru jagum ing metune munafikun. Fasabatu mongko gawe napa lemah gawe aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Kasal lagum tegese maringi kaslan, maringi aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Wakilalan den ucapno lagum kedhe munafikin apa kudu ma'al qaidin. Kudu lugu sira kabeh. Ma'al qaidina sertane wong sing lungguh-lungguh kabeh. Ail mardo tegese pira-pira sing lara wan nisa ilan wong wadon wasibal lan cilik. Ekat darah tegese gawe takdir sapa Allah taala dari gak mengkono-mengkono kuudal munafikin ma'al qaidin. Utawa dari gak mengkono-mengkono taqalluful munafikin sami. Lapora dipareng metu sapa munafikun fikum ing dalam sira kabeh maja dumoko ora padha nambahi sapa munafikun ing sira kabeh ila kebalan kecuali kerusakan fasad dan tegese kerusakan. Bitakdiril mukminin kelawan nyinakno mukmin. Walau ulan iktine bakal ngambil kesempatan sapa munafikun khilalakum ing sela-selane sira kabeh. Asra'u tegese geganjangan sapa munafikun. Bainakum antarane sira kabeh bil masyi kelawan rumahku binami mati lan adu. Ya buhuna kumul fitnah. Ya buhuna padha golek sapa munafikun ing sira kabeh. Ya tubuna dise golek sapa munafikun lan kumaring sira kabeh al fitnah ta ing fitnah. Bi'il qa'il adawati kelawan numibakno permusuhan. Wa fikum samma'una lakum. Wa fikum lan iku ing dalem sira kabeh sahabat ya utawa kelompok sahabat. Samma'una utai wong-wong sing tukang pengintip, tukang pendengar, lagum kang manfaat kedhe munafikin. Ma ing perkara ya kuluna kang ucap sapa munafikin sima apa bulen kelawan ngrungu sing nampa. Wa wa uti awal alimun dating pirsa bizalimina lan pira-pira sing dolim. Pun kula terangno iki amun salah paham masalah sensitif masalah napa jihad. Kaya sing ngomong kula tok mawon iki penting masalah napa jihad. Salah paham diawasi mata nopo. Ini jelas sekolah rapotongan kiai wedi mati tadi. Ya terjadi masalah jihad ya. Kalau terangno mulai awal ya. Terus buatan salah paham. Yang jelas kalau tanggung jawab ijtihad niki teng kersane Allah buatan perlu tanggung jawab MUI teng gene novel mawon bahwa tanggung jawab pendapat ini teng pengiran. Nabi sing jelas itu pun kalau dudono kronologi awal. Nabi itu umur 40 tahun dapat wahyu. Ini disepakati ulama seluruh dunia. 40 tahun dapat wahyu.
Intinya itu kan dakwatun nas ila tauhid, bahwa manusia harus mengakui keesaannya Allah, nyembah ning Allah, anti berhala, anti syirik, ya, anti berhala, anti apa? Syirik. Dan itu 13 tahun, rata-rata ulama itu mengatakan 13 tahun Nabi di Mekah dilukai, diteror, dilecehkan. Nabi sama sekali tidak melakukan perlawanan. Itu masa 13 tahun. Enggak melakukan perlawanan, walhasil wala-wala cerita Nabi akhirnya hijrah. Ini itu hijrah pertama kan Habasyatul Ula, Habasyatul Tsaniyah. Terus hijrah yang ditulis sejarah hanya hijrah ke Madinah. Mereka dianggap hijrah paling sukses. Setelah di Madinah sukses, itu hanya pencatatan sejarah secara zahir. Hakikatnya Nabi itu mengalami pengkeroposan yang luar biasa, karena justru di Madinah itu Nabi dua kelompok yang munafik. Dulu di Mekah meskipun keadaan sulit, orangnya tulus semua, tapi di Madinah yang kelihatan gemerlap ternyata bagian besar dari mereka kelompok munafik. Kelompok munafik ini orang-orang terpelajar yang cara berpikir berdasar strategi sing dibungkus psikologi pendatang ambek psikologi penduduk asli. Itu sing disebut layu khrijan nala azu minhal azab. Kelompok Abdullah bin Ubay itu merasa mereka itu penduduk asli Madinah. Nabi setelah jaya di Madinah, Abdullah bin Ubay merokokasi Madinah. Lho kowe iku penduduk asli, kok dipimpin wong monco. Kowe iku penduduk asli kok dipimpin wong napa? Monco. Karena Nabi dan para muhajirin penduduk Mekah yang sekarang mimpin pengemudi Madinah. Sahabat-sahabat yang lemah imannya itu ya goyang imannya. Akhirnya sebagian mereka ikut munafik. Lalu kalau bolak-balik matur ngaji ke pundi-pundi ini pentingnya sebuah bahasa, pentingnya sebuah apa? Bahasa. Orang munafik membahasakan Nabi itu pendatang yang memimpin pribumi, sehingga kesannya Nabi itu zalim, menginvasi, mengganggu warga setempat. Sing disebut layu khrijan nal a'adu minhal. Wong kucing lesu kok pakani, sebenarnya nyokot kue dari wong Abdul bin Ubay. Tapi orang-orang Ansor yang mukmin sejati bahasakan Nabi dan Muhajirin as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang terhormat karena pembawa hidayah dan mereka telah berjuang lama di Mekah 13 tahun. Maka bagi sahabat Ansor, Nabi dan Muhajirin dibahasakan as-sabiqun al-awwalun, pembawa hidayah, pembawa kebenaran. Sehingga dengan bahasa ini sahabat Ansor merasa harus hormat, harus membantu, bahkan harus menyerahkan sebagian hartanya, termasuk sebagian istrinya ini dalam sejarah ini. Sahabat Ansor yang begini telur, orang Muhajirin ngempat, sebagai kita no. Lu ini bener loh, tentara ini, mbak wong soleh lah tetap butuh wong wedok ini dalam sejarah ini. Paham ya? Cuma ngaramno selingkuh tetap ya tuh. Itu dalam sejarah begitu. Orang Ansor itu yang istrinya 3 dipegat 1 dikasihkan apa? Muhajirin. Soal mengganti aku perhitungan paling elek orang itu urusan masing-masing. Tapi yang jelas itu faktanya dipegat di situ. 3. Asing di loro itu pegat naik itu 3. Mestinya dihitung-hitung paling elek. Nah yang jelas tetap 3. Nah Muhajirin tuang bingung asal itu tapi memang dalam sejarah tidak, biar sampean tahu pola bahasa yang dipakai. Orang munafikun nganggep Nabi itu penjajah, penduduk monco yang mimpin pribumi. Orang Ansor nganggep Nabi washabu disebut as-sabiqunal. Walhasil akhirnya gemerlapnya Nabi yang jaya di Madinah, ternyata di dalamnya banyak kaum-kaum munafik yang siap setiap saat berogoti Islam. Sing disebut naksha antusibana daerah. Wong munafik yang pinter-pinter, yang terpelajar. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu diam-diam koalisi sama tentara Romawi yang saat itu teritorialnya sudah sampai Palestina, sampai Syam. Dengan kafir Mekah, dengan Nasrani Najran dan Yahudi Quraisy. Ini bersamaan roh sistem intelijen. Karena orang munafik itu secara lahir itu Islam, maka dia kumpul Nabi, kumpul sahabat di masjid di dalamnya Nabi.
Karena mereka kumpul, maka mereka dapat informasi. Ternyata informasi ini digunakan, diperuntukkan bagi mereka yang kafir, yaitu untuk pasukan Romawi di teritorial Palestina, untuk musyriko Mekah, Nasara Najran dan Yahudi napa Quraidah wan Nadir. Dulu di Madinah itu ada Quraidah dan apa? Nadir. Itu yang diulang-ulang Quran disebut wafikum sama'una lahum. Di kamu ini banyak pendengar-pendengar, pengintai-pengintai, intelijen-intelijen yang tukang ngintip, tukang awasi, dan itu nanti akan disampaikan ke mereka. Waktu Nabi terjepit, karena sekarang Nabi tahu bahwa di sekelilingnya orang-orang munafik. Ya, akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, bunuh saja mereka. Yang usul begini termasuk Sayyidina Umar. Jawabnya Nabi nopo, idzan yaqulul qailun tu idzan yuqalu inna Muhammadan qatala ashab. Nak tak pateni kaya apa omongane donya, kaya apa reaksine donya. Mesti mereka akan komentar inna Muhammadan yaqtul ashab. Muhammad mateni sahabat dhewe. Mergo munafik yo melok jamaah, melok ngaji. Nak dieksekusi mesti diekspos Muhammad ku kanibal. Meneh mbek wong liya malah kowe dhewe iki. Akhirnya Kanjeng Nabi ngempet. Ya ora usah pateni, dadi digrogoti tapi ngempet. Mulane surat Taubat itu surat sing khusus nerangno munafik. Saking dugane pangeran nganti surat Taubat mboten pareng maos napa? Bismillah. Kenapa ada orang munafik? Karena itu tadi logika bahasa. Kalau bolak-balik makanya wa allama agamal apa? Asma. Dari awal manusia itu sekali salah bahasa itu akan salah terus. Itu tadi. Orang-orang munafik mengistilahkan Nabi ku wong monco, mimpin wong pribumi. Sehingga sentimen-sentimen penduduk asli bangkit. Mergo merasa dipimpin pendatang. Orang Ansor cara membahasakan Nabi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang senior yang harus dihormati karena membawa hidayah. Empun, walhasil Nabi-nya dari nganti wafat. Tapi setelah wafat, diam-diam munafik tampil lagi. Sampai sebagian sahabat yang nganggo logika munafik. Gini ketika Abu Bakar dibiat jadi khalifah, Sa'ad bin Ubadah yang sahabat soleh, sebetulnya orang baik dan benar-benar soleh, ngendikan minna amir wa minkum amir. Kalau kelompok muhajirin bisa jadi presiden, sahabat Ansor juga harus jadi apa? Presiden. Sehingga nanti ada presidennya sahabat muhajirin, ya ada presidennya sahabat Ansor. Minna amir wa minkum. Waktunya terjadi tragedi-tragedi khilafah. Jadi friksi-friksi dalam Islam itu sebetulnya dimulai oleh Abu Bakar, Ansor dan Muhajirin. Itu kadang mereka pakai sentimen kedaerahan, sentimen pribumi dan non apa? Pribumi. Disebut minna amir wa minkum apa? Terus berkelanjutan. Nanti periode Aisyah ngadepi Ali, terus Muawiyah, Abi Sufyan. Ini bersamaan paham. Mulanya ada di kiai, jadi tokoh, ada orang munafik yang berogoti kita, itu wajar. Itu sunnah tuh. Paham apa? Sunnah tuh. Senggoleng no Gusdur, ya wong yang dibesarkan apa? Gusdur. Senggoleng no Pak Harto, ya orang yang dulu kemiliterannya dibina itu. Soeharto jadi hebat itu karena jasanya Soekarno, memberi super semar. Akhirnya jadi masalah benar apa? Soekarno. Semua tentu. Nah, terus-terus kue nak di murid ngalim ya masuk no gune. Wes kono ora ana bare. Mantu mbok kaya anak, mbok kaya ibunya. Bareng kowe wong tawate dijengkangno pisan. Dene sing kuwasa. Kowe ora tak kaget, iku sunah tuwa. Kula niku kan mulya teman-teman yo ora gelem. Kula niku termasuk wong alim sing cara wong akeh mulya. Tapi kula paling seneng dhewe. Wis kula nek dhewean kok ning swarga. Kula kumpul wong pendak mulang kerja. Mereka kula niku ora sejarah niku manusa ngoten niku. Kula termasuk wong alim sing jare wong akeh di pengaruh tapi wahsyah. Saya itu ngalami wahsyah, mengalami ketersendirian. Mulane anggere liyane mulang nek kerja iki kula teng kamar. Dhewean ku enak. Sembayang dadi ahli swarga wae sing asik-asik nonton mawon sok damai. Nah mimpin wong ruwet. Mbok pimpin suwe-suwe kuwateng mau diterakan. Bareng ana wong anyar lomo kowe parek jane pepe sugih wis dipareki. Keliru meneh.
Marek sing suwi ora ana gunane wong suwi tok. Ora jelas komitmen. Kowe gelo kok pengeran ra oleh, mergo kon latihan ikhlas ora lara dadi. Kowe gelo ra oleh, mergo dites ikhlas. Ora gelo ya ora normal wong duwe emas suwi ora jelas komitmen. Gelo ya ora oleh wong ra ikhlas dene lho. Lah wong adu perasaan ngoten ora lara ati. Lan kula tak ikhlasno ben dapet sithik-sithik ngoten mawon. Dadi aman dadi kiai lho. Walhasil iki kula cerita sejarah. Nah, tadi yang perlu diingerteni kangge kula jenengan sing dadi kula sowan mbek pangeran. Kula bolak-balik mulai pertama kula ngaji riyen ngantos samangke. Yang dilupakan oleh para kiai, para ulama adalah satu. Dalam teori asli ilmu Quran itu tidak ada istilah tidak mampu. Niki rungono. Islam lewat Quran yang asli itu mengajarkan jihad itu fisarrah wa darrah. Infiru khifafau wasikola. Begitu juga menyangkut lomo, derma, memberi. Itu juga alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Orang yang mau memberi saat senang maupun saat susah. Karena kiai-kiai itu biasa dengan tradisi fikih itu mesti sering manis tatoa kalau mampu atau ini tatoa kalau itu salah besar. Harusnya tidak perlu ada catatan ini tatoa. Kalau bolak-balik presentasi masalah ini, saya sampai hitung. Iki ayatnya kalau sudah nuriin. Teng masalah jihad wonten infiru khifafau wasikolan. Cek masa sulit, cek masa senang. Tenggene masalah sedekah wonten ayat alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Fis-sarra ing dalam waktu seneng, wa dharra ing waktu bahaya. Ora trimo marah waktu napa? Mun sampeyan saiki itu. Meskipun Pak SBY itu presiden, meskipun Sri Mulyani menteri ekonomi, tapi yang menyelamatkan dari kematian itu bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin. Karena orang miskin selalu berteman orang miskin. Dan kalau orang-orang miskin ini tidak makan, yang paling tahu ya teman yang sama-sama miskin. Jadi tanpa BLT, tanpa apapun, yang bisa menyelamatkan dari kematian ini sesama miskin. Berapa juta kematian yang bisa dihilangkan oleh sesama miskin? Misalnya pulau kiri akan jadi kiri, misalnya Rugen nggak cara Mustafa, kode kiri ini, bercocokan. Kang aku lanjut beras, aku di beras tak kilo, setengah kilo, nah akhirnya kode makannya. Karena orang miskin tidak mungkin dia utang di bank yang tidak mungkin, utang bupati orang mungkin karena tidak kenal. Paham ya? Dan karena bangsa Indonesia itu sekitar berapa puluh juta itu miskin, artinya mereka memberi makan juga sesama apa? Miskin. Karena orang miskin pasti utang sama sesama miskin. Yang bisa menghidupkan ya sesama apa? Miskin. Mereka ikut utang. Jadi yang pahlawan di Indonesia itu orang-orang miskin sebetulnya. Karena mereka bisa menjaga kehidupannya kelompoknya sendiri. Loh, bantuan BLT kalau ulang pisan, uang sedang mati. Ya tetap berguna ya, saat bergunanya tetap berguna. Tapi yang emergency ini tetap temannya yang miskin. Paham ya? Artinya teori Quran benar bahwa kewajiban bernafkah, kewajiban bersedekah, kewajiban memberi tidak harus bersyarat mampu atau tidak mampu. Asal ada kesempatan harus dikasihkan. Lho nggih wong tangga kula niku rata-rata nggih melarat. Teng mriki rata-rata asal bangsa Indonesia mayoritas napa? Dan yang bisa mencukupi mereka sesama miskin. Misalnya tangga kula loro, mesti yang nulung pertama adalah kelompoknya sendiri. Begitu orang rumah sakit, disewakno tosa, begitu dokar, pokoknya walhasil sesama miskin dulu. Engkau harus kisaran butuh duit 2 juta, 3 juta, baru minta tolong tetangganya yang kaya. Tapi tetangganya yang kaya kan menolongnya ngambil dari rumah sakit. Tapi emergensi saat kena DB, cepat diinfus dan apa mesti sesama miskin karena orang ini dikongkon sentak orang tersinggung bang. Anakku DB, langsung diteror rumah sakit diinfus. Nah contoh dari gue seramal-malam orang kelar bayar. Tapi ini kan yang penting, yang menjadi tertolong kan karena kecepatannya dipahami. Baru setelah 3 hari mungkin ditolong yang kaya untuk teknis mengambil. Tapi yang menolong nganti nyawanya ini tidak melayang kan? Sesama nolong? Gue miskin gulaannya gampang. Wong sugih kadang ning kantor, nek ning omah wong pintu gerbange. Wong miskin dalan-dalan. Pancen nganggur, napa? Dan ini energi sosial yang luar biasa, ini harus kita hormati, Pak.
Kalau termasuk ulama pecinta kaum miskin, kita anggap kaum miskin itu potensi sosialnya luar. Mana ada ngarep sama ngarep bupati wani ngomong. Lalu kalau orang tokoh agama ada pidato bahwa bupati itu orang luar biasa karena nyumbang sekian miliar. Jadi jadi orang miskin. Karena ini ternyata tenaga yang melimpah, paham ya, no? Yang setiap saat online, online dia on. Saya kan orang kecelakaan yang dalam, sehingga orang juga mau nganggur yang gerdu-gerdu. Yang pertama ngangkat orang kecelakaan yang dalam, orang juga nopo melarat nganggur-nganggur. Orang melarat itu jalan-jalan, wakai. Dan ternyata itu ada hikmahnya karena ini menjadikan tenaga sosial melimpah. Wah, video orang. Dan itu menjadi tenaga sosial yang gratis. Loh, gue terkira sampai roh, kenapa Allah bikin orang miskin? Gue dipikir. Loh, gue sendiri tenang. Biar Pak Presiden, Menteri, semua pejabat biar tahu logika ini bahwa mereka tidak orang yang terhebat. Ya orang gunanya jelas. Tapi jangan katakan bahwa orang miskin ya orang apa? Oh enak juga ngomong orang miskin jadi beban negara. Jadi apa beban negara? Andai kan negara itu membayari tenaga sosial yang setiap saat bisa diterjunkan kalau ada emergensi itu tidak cukup uang negara. Tapi dengan sistem sosial yang ada sekarang itu dengan sendirinya ada tolong menolong. Paham ya? Sehingga Quran jelas aturannya yunfikuna fisarra wa dharra. Infiru ya sifaqau wa sifaqau. Ini perlu sampean catat. Lalu sering kita tahu tiang, Gus Jenan tiang alim kok dihormati di tiang itu. Saya itu punya tetangga, yang orangnya itu orang, dia punya warung besar, wong orang. Anak berkeluar senangnya setengah mati. Terus jenenge warung di ngoten niku nggone wong nakal macam-macam wong ra salat semua. Iku kiai paling dihormati kula dihormati. Takok tiang, alasannya nopo? Tonggo-tonggo nak ramahan, utang aku rawani. Aku wis kecelok ulama, kecelok kiai. Wani ini utangmu. Jadi aku nak ngamal ada teknologi kok ini jelas. Lah wong iku hormat kula mergo kula ngormati fungsinya dia. Nek diengkat kok aku. Tapi ya tak urus. Orang tuh harus sadar. Karena ini jadi tenaga emergensi yang onten setiap. Sementara kita kiai paling banterung yo apa. Ini masalah sosial ya, sosial urusan makan dari urusan yang paling pokok. Sebab itu kalau senang aturan Quran yang diguna bisa roh, bahwa orang tetap harus berinfak bisa roh. Makanya saya itu janggal, kenapa kemudian di kitab-kitab fikih selalu diberi syarat ini tatoa. Jadi begitu syarat ngoten, soalnya tiap orang mesti berkemampuan menolong. Kemarin aku kuat kirene lama. Iku mari saja. Wong melarat butuhe mangan utang 2 juta, butuhe 2 kilo kok dadi 2. Kalau ini melarat, nah, si mari repot ngadepi wong melarat Mbok dari cilik santri telu proposal di pondok singkat. Lah wong kamar sitok ora kok yo napa pondok. Ayo mari repot dibelo-belo tenan ben lama. Lah mari perkara kan. Lah iku padha dene, nek padha sarape nek ngoten napa. Paham ya? Artinya kan dalam teori fikih kan harusnya pakai kaidah al-hajat awil darurah muqaddaratun bikot triha. Jadi harus proporsional terus ini harus apa? Proporsi. Paham? Sebab niku ketika lan iki kula balena cerita orang munafik. Ketika Nabi mewajibkan berjuang dan orang munafik berdalih tidak mampu dengan mengatakan lawis tatok nalat sorotna mampu. Muhammad, dan aku kepengen kalau berjuang, tapi aku ramah mampu. Mau mampu melok, Allah tidak menerima alasan. Mergo berjuang tidak harus bersyarat orang yang mungkin misalnya sahabat paling waras, paling kere. Dengan dia bilang iya, itu bisa diposisikan jadi satpam atau jadi apa saja. Ini kalau balik kali ya. Ada sahabat miskin tidak punya apa-apa, tapi dengan bilang iya ya Rasulullah saya berjihad, buat jadi satpam, buat pengawas, buat tukang gawa senjata, buat tukang nimbo banyu, tukang ambil Coba teman bayangkan ya, berjuang zaman Nabi ngadepi tentara yang terlatih, karena Abi Sufyan CS itu terlatih, Romawi terlatih. Nabi itu hanya mengandalkan loyalis, para orang-orang mukibin. Itu kalau yang miskin ikut semua tetap jadi energi. Misalnya ya,
Sing ahli pencak silat kayak Ali bagian perang. Lah sahabat sing marah ra iso apa-apa, tukang mek banyu. Tukang menyediakan obat-obatan. Perbekalan kan tetap menjadi energi, paham ya? Atau yang tidak mampu jihad ya Rasulullah di rumah saja menjaga anak-anak dan perempuan. Jadi kasus tentang Indonesia itu paling bagus. Indonesia itu tidak cukup punya aparat yang nangani kecelakaan, yang nangani sosial di jalan-jalan. Tapi kenapa setiap ada kecelakaan langsung ada di rumah sakit? Karena konten, orang miskin di mana-mana di jalan. Wah seperti rakaruan, keluarganya rumah sakit. Itu baru kayak aparat negara, apa baru orang miskin dengan itu. Loh jujur loh. Mana kalau nggak bisa ini tak pakai saya, ngomong nganggur kalau pakai saya. Kalau lagi ngerasa utang jasa, loh. Jadi sama pengeran gawe ngono, wae nek pejabat negara pidato jadi miskin beban negara. Cara kula ben seneng. Beban negara, cara kula fungsinya jelas. Tapi bukan berarti kita ngomong miskin boten, jadi cerita fungsi sosialnya orang-orang apa? Dan itu yang diakui Quran bahwa dalam masalah derma itu fisarok, infiru ya kifafau, plastik. Ini kalau tak cerita di zaman sahabat yang merasa miskin. Yang perlu diketahui kondisi Mekah dan Madinah saat itu. Kondisinya begini, hukum negara belum ada. Makanya keliru kalau peneliti Barat mengatakan kalau Islam itu hanya lewat perang. Dulu itu hukum negara tidak ada. Tata negara juga tidak ada. Sistem sosial yang bentuknya nation kenegaraan juga tidak ada. Artinya setiap orang itu bisa setiap saat diculik, dibunuh, intimidasi siapa-apa. Sehingga semua orang mengalami kerawanan sosial. Karena setiap orang mengalami kerawanan sosial, setiap orang membentengi diri dengan punya panah atau punya pedang. Karena tidak ada polisi, tidak ada tentara. Ini yang perlu diketahui, itu yang beda dengan sekarang. Nah, itu orang-orang yang bikin zaman Nabi, kata takdir nabinya setiap saat diinvasi. Target utama orang kafir itu kan Nabi Muhammad, karena ini yang menjadi biang bagi mereka menjadi apa? Itu sahabat-sahabat yang miskin-miskin bikin panah, minimal itu 37. Ada sahabat yang sampai punya ribuan. Terus sahabat yang setengah tidak pejabat kayak Qatada itu jaga rumahnya Nabi. Terus Bilal setiap saat bisa memaklumatkan kalau ada emergensi perang. Sehingga ketika misalnya Nabi dengar, sekarang Abu Sufyan sudah merangsek dekat Madinah. Sahabat diumumkan bahwa besok perang, karena Abu Sufyan sudah menuju Madinah. Lingkungan mereka sudah punya panah. Makanya disebut, walau aradul khuruja la'addu lahu odda. Kalau betul orang itu punya komitmen jihad, tentu peralatan jihad dipersiap. Kowe nak si apa lunga sesuk mestine perbekalan disiapkan malamnya. Lalu sahabat bermotor. Perang dulu itu dadakan semua. Karena tidak ada aturan negara, tidak ada PBB, tidak ada apa. Sehingga Nabi sampai dawuh alimu auladakum birrima. Anak-anak warai memanah. Itu saking urgensinya fungsi nopo Pak. Karena tidak ada negara, tidak ada jaminan keamanan dari negara. Orang harus menciptakan keamanannya sendiri. Jadi keliru kalau orientalis ngamati, dulu itu tidak ada tatanan negara. Kalau sekarang kan ada yang akan bunuh kita dan kriminal oleh polisi, bisa dipidanakan. Kalau dulu tidak ada begitu. Bahkan yang bisa membunuh nanti calon penguasa, karena dulu pakai hukum rimba yang berhasil bunuh malah penguasa. Jadi nggak mungkin kena pidana, malah menjadi apa? Artinya gini, andaikan kafir Mekah itu bisa menumpas Nabi dan para sahabat, malah kafir Mekah bisa mendominasi Madinah. Bukan malah dituntut hukum ke tribunal atau mahkamah internasional, boten. Artinya andaikan kafir Mekah saat itu bisa bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, itu nggak ada hukum pidananya. Malah mereka otomatis menjadi penguasa Madinah. Itu yang harus disadari orang-orang Nasrani. Jadi konteksnya sangat berbeda. Paham ya? Jadi pembunuhan bukan dianggap kriminal, malah dianggap kemenangan. Jadi andaikan orang-orang kafir Mekah itu berhasil bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, otomatis penduduk Mekah penguasa Madinah. Karena tak dikira boten. Orang bajingan kuat go tembak. Mata ini rohe. Tetap ini jadi buron. Senajan rohe wong ra kanggo lah tetap jadi buron.
Karena hukum negara mengatakan pembunuhan itu kriminal. Nah bisa boten bisa mateni Rukin sak bojone wae, sak dunyane ya wae. Jadi malah berarti wis iso mateni untuk bojone untuk dunia. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama itu kayak ini. Orang itu tahu asal usul masalah. Kadang kita paling kecil loh, Nabi itu katanya berperadaban kok sering perang. Konteksnya dulu beda sekali. Paham ya? Karena orang harus menjaga keamanannya sendiri. Kalau orang sekarang, itu kalau uang paling rakanggo, orang gila loh di jalan-jalan itu kalau kecelakaan itu masih yang nabrak dianggap kriminal, masih bisa dibeda. Uang mateni Rukin masuk pejabat tetap, semasa kayak gila masih pateni masalah. Zaman artinya masih buron polisi loh, gitu. Nah contoh di pateni hanya seorang pembantu atau seorang kayak cintukan Joko golok nih. Nggak bisa. Makanya sekarang tuh enak, kita tidak perlu jadi ekstremis, tidak perlu jadi teroris karena aturan mainnya jelas. Kalau dulu tidak bisa. Dulu itu andekan orang-orang kafir Mekah, Abi Sufyan, saat menginvasi Medina kok sukses, itu otomatis mereka jadi penguasa Medina. Bojone para sahabat ya otomatis wae wong kafir Mekah dan Medina juga otomatis milik mereka. Itu enaknya orang dulu itu kalau sudah bunuh itu malah tidak salah, malah jadi penguasa. Lah karena kondisi demikian para sahabat diwajibkan istiqdah, punya kesiapan setiap saat. Sehingga sahabat itu wajib nyancang jaran di depan rumah itu wajib. Jadi tenang ini kalau kita sejarah. Sampai wonten ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Kowe kudu setiap saat siap jihad, termasuk setiap saat kudu jaran yang konten. Terus ini sepeda motor. Jadi sahabat itu kalau punya kuda itu tidak diletakkan di kandang, di depan rumahnya. Jadi di kamar ada panah, di depan ada kuda, karena perang itu setiap saat. Paham ya? Ini disebut wamir ribatil khayli, dan setiap saat harus ada kuda yang sudah ditambah. Sehingga kalau ada instruksi perang, itu mereka tinggal ngambil panah, ngambil kuda, terus ikut perang. Sehingga musuh yang merang ke Medina tidak jadi masuk wilayah apa? Medina. Karena itu tadi on time, setiap saat bisa digerak. Dan coba kalau sahabat model kasus sampean-sampean berperang panah duwe, atau duwe golek isih. Pada ibu cek nunuk-nunuk ucap-ucap meripat, ngomong mati kan. Lalu kalau termasuk kiai sing dimadzhab on time, orang itu harus siap setiap nopo. Tidak bisa, ya sesuai konteksnya. Kalau nu menangi, anyaran kiai teng desa kula nu nak jenenge tahlilan, misalnya setengah itu jadi jam itu jadi setengah. Era kiai ini kula rawan, wae kula ngerti undang tonggo-tonggo, Gus mengke bar magrib tahlilan ning kula. Jam piro magrib ora jelas. Jam itu kurang seperempat bar magrib setengah itu ya napa? Ya, saya kejenan jam 6:05. Oh jelas tuh. Ya tepat tenan kok, jam 6:05 teko persis kok. Oh, sing diomong sih mesti lho terus wong-wong teko lagi mos. Kula ngomong ngeten, sing teko tepat waktu sing bener, sing terlambat salah. Ojo kok sing bener ana sing kudu sing salah ana sing bener. Masane kan alhamdulillah di tradisi. Wah, wis orang wong Melayu tenan. Wis kawur tak tinggal tenan. Aku lha terkenal masalah waktu itu tak hormati tenan. Kula nggih ngomong, aku jam 6:05. Nah, nek kula kira-kira teko, aku ora janji, kowe anggere aku terlambat 5 menit berarti aku ora teko. Jadi sebenarnya ya teko-teko, anggere terlambat 5 menit wis bakal wis sudah kaidahnya harus jelas. Kula termasuk kiai yang mentradisikan on time, itu harus ditradisikan karena dulu Nabi itu begitu. Nabi itu masalah jihad perjuangan begitu. Sehingga ketika ada kabar sekarang Abu Sufyan sudah dekat Medina, termasuk perang Tabuk, ada kabar bahwa pasukan Romawi yang teritorialnya di Syam itu sudah menuju Medina. Akhirnya para sahabat digerakkan Nabi menuju Tabuk. Tabuk itu dulu perang yang tujuannya untuk untuk menghadang pasukan Romawi. Akhirnya tiang Romawi wedi, mergo ternyata diserang mendadak tidak bisa. Ternyata sahabat juga punya kesiapan on time setiap nopo. Karena sekarang enak.
Makanya kalau sekarang ada ekstremis itu tetap salah karena kondisinya beda. Sekarang kondisinya apa? Beda. Artinya beda dia begini. Kalau kita mati itu masih urusan dengan polisi. Meskipun kita kalah. Kalau dulu enggak. Kalau yang kalah ya kalah kabeh bojone wae sing mateni, Pak. Dalam hukum rimba dulu itu lucu. Pembunuh itu berhak ada istri dan harta. Jadi ora jago dolim. Jadi misalnya kalau Rukin nggak berhasil mateni Mustafa, wong dia orang berhak nih gue keluarga Mustafa, sing berhak malah sing pembunuh. Hukum nggak ngono, pembunuh malah berhak mempunyai istrinya dan harta. Wah nggak aneh, hukum nggak ngono. Ya sama seperti hukum kerajaan dulu. Misalnya dulu Singosari diserang Jawa atau dulu Pajajaran diserang mana? Kerajaan yang diserang ini kan kalah. Kudune nak dalam hukum Islam sing ngalahno kan jenenge wong dolim. Dan di dulu ora dolim, nak sing ngalahno malah bertahta. Paham ya? Sing ngalahno otomatis apa? Bertahta. Ya Jipang Panolan kalah ambek Pak Ngarijokarto ya terus jadi Bintoro meleset kok Yogyakarta akhirnya kerajaan apa? Akhirnya Demak dia lah jadi kabupaten sing jadi kerajaan apa? Memang nasibnya kalau Kiai Demak itu terkenal Pantura mau tukang syariat orang pati percaya jimat bareng disuduk Kiai Barat mate malah dari sejarah nak wong Yogyakarta rada kejawen mergo dhisik sejarah Islam syariat itu kalah mbek Islam klenik mergo Arya Penangsang didikane Sunan Kudus syariat sing pangeran iki didikane napa kali bareng perang kalah. Mulane nganti saiki yo bali, wong Yogyakarta dhisik dolan Bali maksum wong langsung. Wah. Langsung derek Rembang. Jadi nak syariat itu tua Pantura, tapi nak jago tua juk. Ini banyak sejarah ini. Saya kalau berjenengan udah ya berjenengan. Tapi banyak sejarah itu berulang. Ada di sejarah itu, bek tak terpanjang kok. Tapi dalam masih pakai sistem dulu, yang menang ora jarak nilai, malah yang menang berarti sekarang penguasa. Aneh tuh. Wah tatanan kemroh-kemrohan awur-awuran, wong sing menang ora divonis dolim, malah otomatis penguasa. Nah, bisa kamu bayangkan dalam kondisi demikian umpama Nabi itu tidak onten punya panah, punya pedang, punya kuda yang setiap saat bisa digerakkan, itu Nabi sudah mati, para sahabat sudah mati. Nah sehingga mereka yang tidak punya persiapan jihad, tidak punya persiapan bela diri, dianggap munafik. Karena akibatnya akan fatal bagi Nabi dan para sahabat. Yaitu setiap saat bisa diinvasi pasukan Mekah dan keok. Dan apa? Maka kesiapan-kesiapan ini dianggap bagian dari jihad. Itu yang disebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwa wa aduwwakum wa akharina min dan ini kritik ya bagi tradisi-tradisi pondok salaf. Biasanya kan kumal, kemul, kunak kuno itu tradisi yang salah. Harusnya orang Islam punya tradisi onten. Setiap saat dia jaga. Lori ini mau sunnah dengan, sama ngerti. Karena kondisi negara saat itu begitu, kondisi sosial masyarakat begitu. Ini gua berwisuk. Ini kok Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali, ini balapan kuda. Makanya tenggine fakih. Judi yang boleh itu judi yang melibatkan balapan apa? Kuda dan pemanahan. Nggih, rangat to nggih kuwi. Jadi fikih yang boleh setengah judi sing oleh itu balapan kuda sama napa Mas? Karena dengan demikian itu menunjukkan tingkat kesiapan Islam secara militer, secara apa? Militer. Kalau dulu kan adanya panah sama apa? Kuda. Itu di depan umum. Itu disebut musabaqah, kompetisi. Tapi setengah judi yang menang nanti dikasih hadiah. Karena para sahabat itu kelihatan tangkas dalam main panah dan main kuda. Itu orang-orang kafir cara Jawa zicing terus takut. Wah, nak ngono diserang bahaya karena mereka punya kesiapan. Wah, karena mereka ahli pemanah. Sampai jelas di kitab-kitab kasus Hayatus Sahabat, kitab Bukhari Muslim. Mereka mensifati sahabat itu begini. Biar ini jadi kajian. Biar orang Islam ra klunak-klunuk. Biar jadi kajian. Sahabat punya tradisi begini. Asbahu fursanan wa batu rubbana.
sebagian ulama ngredakno batu ruhbanan wa asbahu fursan. Batu padha bermalaman sapa sahabat ruhbanan hale kaya pendeta. Wa asbahu lan padha isu-isuan sapa sahabat fursanan hale penunggangku kuda. Sekali jam 2 bengi itu kaya pendeta, muadep ngulon wiridan. Jeneng istighfar yo nangis, sing kaya kula seneng teng maca tasbih pesta sesuai kapasitas masing-masing. Nak bengi do kaya pendeta. Tapi sekali menyongsong pagi, cara saniki setengah 7, udah numpak kuda, jalan-jalan. Sehingga dengan demikian secara psikologi, Yahudi, Quraisy, Nasara, Nasrani dan kafir Quraisy ndite. Mergo ngadepi sahabat sing kuat. Wah, ini diserang juga, ini tidak main, Pak. Itu jadi bentuk intimidasi terhadapmu musuh. Mulane iki bersama nanti sejarah. Rumah sana sampean tak iso Pak Marwah itu kesunatan yang abadi, boten abadi. Ar-Romal Fitwah juga tidak kesunatan yang abadi. Ini ceritanya kan ya. Nabi terkenal kere mergo marang Madinah ku ngungsi. Bareng tahun 10 kira-kira 10 Hijriah, 8 Hijriah. Nabi teng Mekah badhe umrah. Walhasil akhirnya tahun ketiga dari Sulhul Hudaybiyah terjadi haji. Ini wong kafir menenge Muhammad paling kang arah kelar kaji. Ngomong kelaparan kok kelar nopo? Kaji. Wong rutene kaji Mina, Musdalifah, mbok ngono kaji ibadah paling ribet. Akhirnya disunatno mlayu ngecek. Nggo nunjukno nang Islamku kuat. Tanyakan pakar-pakar sejarah. Asal usulnya disunatno kenapa ngitari toa pertama Ar-Romal. Melayu ngecek, agak lari-lari kecil dari bahasa Indonesia. Mergo nunjukno nang Islam gak kelap. Sa'i juga gitu. Sa'i kan disunatkan lari kecil. Nggo nunjukno nang Islam mboten apa? Makanya rata-rata ulama mengatakan apa lari-lari kecil itu syarat sah dalam sa'i. Rata-rata mengatakan tidak syarat sah. Itu harga saja. Itu artinya apa? Dari bukti ini kelihatan sekali. Wong Islam orang ketok lemah di matamu musuh. Mulane wonten napa? Mereka kalau gelari sahabat tiba rubanan wa asbatu fursan. Dadi nak bengi do kaya pendeta ibadah kali ini napa tok ganda. Dong gitu, misalnya sampean di kiai lemes saya sungkan. Mula mbek kese-kese angop pesantren iki kiai ibu semangat ta ora, nek mau maju dhuwit ta ora, ya kelar blojo ta. Kiai mlete koyo kula sampean gak kepikiran. Dadi mlete ku ya tak elmoni. Gitu, kiai itu nak setengah mlete, setengah takabur koyo kula. Iku malah enak. Paling gak sampean yakin kula ora kelaparan. Paling gak sampean yakin nak kula ora. Dimlete kula tak elmoni. Wae nak wong alim ku menangan, tongane kliru wae dielmoni. Misalnya mulai ke kesak-kesek, anggap ya, satrinya ya perasaan. Kok kiai itu sesuk ora diblojo, ora diblojo. Mulane sampai ono riyen ono wa ida rusid ka foto-foton pada jam mali. Nah lagi di musibah kudu mbok gagah-gagah. Nah. Ini bapak kulon cerita, bapak kulon beri Badullah salam, dia menangi Pak Arwani, menangi Badul. Ini dia konco. Anggap dan orang di duit, setengah lah terus di duit kiri. Ini itu masak celananan masak nasi, tak kok ikan jane. Lagi paling juga, mesti ibu pati. Tapi tak bentuk wesel, ini itu semua mulan turu. Ditapakai jalan bapak, lo anak tamu kok. Ini kan, bapak kulon namanya Nur Salim, ini kan. Nah aku di duit kemal-kemal agak ada sing utang. Lah nah aku ra duit ketok gagah, tak utang dipercaya. Mergo ketok apa? Mulane santri salah strategi. Wong ape utang wong kok kemal-kemal ketak gede ketok ra iso nyaur. Akhire ra diutangi tapi untuk sedekahan. Mergo salah ilmu, salah apa? Salah apa? Paham ya? Wong kere nggo mobil, itu nak utang diutangi 2 juta. Orang 150, tapi uang wis anake loro, kesak-kesik dene dhewe loro, iku mesti nek butuh duit gede. Uang ra diutangi mau ditangoni 10. Banyak hukum sosial mengatakan demikian. Lalu ada di gue di kiai, di mobil gue. Uang salah sampai 100. Tapi nak ketok melarat, angop wah tak kira mulai wis seneng ora loro. Wis melarat malah dikek ide. Logikane kan nak wis melarat kebutuhannya banyak, uangnya tidak cukup.
Tapi hukum sosial berkata lain. Nak wis marat 30.000 cu. Ora malah loro. Itu mulai zaman sahabat ya kayak itu, logikanya orang kayak itu. Sebab itu sahabat dididik Quran ya'ta durumul jahilu asniya'a minat. Wong sing ora roh nyangka sahabat sufa itu sugih, padahal udah kelaparan. Mergo apa Abu Hurairah ngresuk matu-matu. Jadi sing kata-katanya juga numpak jaran, numpak kuda, ini kalau jalan-jalan. Gua kata mulane kemenangan Mekah secara damai, sama delok kitab-kitab kemarin. Kenapa Fathu Mekah bisa secara damai? Itu karena ada perang psikologis. Nabi tekon gua gagah, numpak juaran gagah. Nabi melokok bisa, pasti iku korban onta itu 60 onta. Di sebelah dia. Terus wong kafir, dan wong kok ngadepi wong gagah-gagah, wis ora usah perang damai. Umpama Nabi rawuhe teng Mekah kok angop lunak-lunak. Ya mesti pilihan wong kafir bantai saja. Ini pentingnya gagah, nggih, pentingnya apa? Loh ini kan nanti pulau bertanggung jawab secara akademik, paham nggih? Sampeyan kan itu tenan iku. Sing ben bantah Pak kula. Masih nak bantah kudu ilmu lho, itu takok lho. Syaratnya pokoknya. Oh, zaman akhir hukum kritis kok takok, napa? Kritis itu ilmu ini banding. Misalnya ilmu kula songo dene 8/4 no kritis pantes. Mungkin de songo kula itu takok dene ora napa? Ora napa kritis. Paham, ini penting kalau aturan. Jadi pola-pola hidup sehat secara sosial itu harus tambah gagah. Ini disebut badu rubanan wa asbahu fursah. Akhirnya tiang-tiang kafir setelah melihat Nabi Muhammad mau haji itu dengan dandanan yang kuat, sahabat kelihatan kuat. Ini terus milih damai. Bergerak perang kira-kira ini penting kalau aturan. Karena sekarang itu terjadi ajaran-ajaran misalnya sufi yang berlebihan. Sampai uang ranti duit belas, orang gagal, akan murid sekarang dari mati apa wapo, coba dan apa? Dari orang mengenai apa? Mati apa wapo? Iya, dunia pisang kayak mampir mobil. Ya, emang dia justru suami nih karek mampir mobil itu enak dong, mampir doang orang enak. Justru mau mampir itu enak, terus mampir gak enak. Oleh salah kaprah itu, salah kaprah sebenarnya ada begitu ya. Sufi itu fi'lul qalbi ya, bahwa akibat kita harus kuat secara sufi. Tapi kita ini kan punya musuh. Kita ini berkompetisi dengan lawan. Dalam sunnatullah orang pasti punya lawan. Dan lawan itu harus kita kalahkan secara taktis, termasuk secara psikologi orang-orang kafir itu minder. Mergo pas dinyek wong sahabat itu kelaparan, ternyata pas tawaf sampai melayu. Wong tawaf sampai melaku itu selera karuan, sampai melayu. Bar tawaf itu kesel melayu. Yo ngono isik sa'i, bena tofal marwah. Sa'i artinya melayu. Ya jajan misalnya sahabat itu pas tawaf nyekal weteng mbek ango. Engko sa'i mbek kukur-kukur. Mesti pikirannya orang kafir bantai saja karena mereka orang lemah. Karena kelihatan gagah, mereka milih damai. Sama dulu tentang kitab-kitab karya di karang ulama-ulama besar. Ya soal karya sampean beda ya saya ini ditobati, paham ya? Mulanya ini mau dikabit, diluruskan, paham ya? Mau disertifikasi. Jadi begitu dulu sejarahnya itu begitu. Mulanya Nabi juga. Lu saking pentingnya gagah, semir itu sunnah. Nyemir rambut, milah rambut itu dulu apa? Sunnah. Sahabat yang sudah rambutnya beruban itu kan kelihatan kalau perang tidak gagah karena itu disunatkan nyemir. Nak nyemir sunatnya buat niren nanti kita merah, kenapa? Jadi sahabat dia udah kayak seleng. Amolane wonten aliran An-Nazir semiran iki ana sejarah ya. Tapi dia juga perang, Pak. Saya ini disuruh nyemirin. Nah, tapi ada sejarah ya dulu itu kalau orang-orang tua kan rambutnya putih. Sawangannya kan wis watuk wis mengi to, paham nggih, wis asma, paham nggih. Jadi ben tetep ketok gagah kenyem. Disemir merah, mboten trimo. Semire napa? Lha ketok garang. Ketok apa? Paham nggih?
Nah, tadi ini umat Nabi udah nyemerah, bang, jadi ben gaul. Termasuk An-Nazir, ini kelompok sing cara berpikir sekten ini kudu bersemir. Nazir baptisnya termasuk yang ngaji apa? Lalu kalau dia anak lanang, rambut keluar tak keliru, toko keluar tak kok, gue mau anak kia kok keliru ben. Wah, kemudian orang tak pikir tak disemirakan malah saya ini kayak aliran An-Nazir. Lah nak dikeliru ben kok. Nah, soalnya kalau ini udah ulama terus masalah ini longgar. Longgar, memang kayak dia anak kok ngameng-ngamengi ukar-ukar anak singgah, gak. Anak kiai ora kalah wae anak pegawai negeri. Anak pegawai negeri gua Pak BMX uang jajan duwe. Misalnya anak kiai cilik dilatih tarongan terus mengi waktu. Anak pegawai negeri karena bapaknya bergaji tetap waktu mari BMX rambutnya do keliwiran gua. Untuk pangeran mari anak kula gua aja tak kon ngono, gua ora masalah. Daripada dipaksa latihan nyai cek cilik umur mukalla. Di latihan sarongan, ketunan, boleh meler. Nah, malah jadi nyek-nyek wong. Ketunane sunat, sarongane meler iki. Lho, boten iki tenan. Ndak boleh, Islam itu tidak boleh. Harus kita gak. Ben ora disepelekno. Ben ora ana ngomong kiai bidang tahlilan seneng, ben tau mangan enak, kiai bidang maratikan seneng, ben tau mangan kiai. Dia tidak ada pelecehan-pelecehan yang bernuansa menyudut. Dan itu strategi para nabi dulu, para sahabat. Nabi Ibrahim terkenal kelihatan kaya. Nabi Muhammad ngoten. Meskipun hidup pribadi beliau sangat sederhana. Mangan bermoloro ya cukup, telu ya cukup. Kalau kehidupan pribadi, asupan yang masuk kita harus sederhana. Kalau piyambak secara pribadi harus sederhana. Tapi dalam teknik mercusuar yang berhubungan dengan orang lain harus yahdadul jahilu al-dunia aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa napa ilham. Dan ini yang dilupakan para tokoh-tokoh sekarang. Yang suwan bupati potongannya juk sangu sampai bergening power piye. Jadi apa nak imong karena suwan potongannya juk sangu apa nak imong kan piye. Mesti pikiran bupati ngomong asisten semua sama nih pikiran nanggung. Jadi nak kok gua gak potongannya setengah demo mutung mikir. Wah ini umat potongannya kok udah mutung wah bahaya. Ini bisa bergaya dan bisa tawar mana? Paham ya? Teko kesak terus mualah kabeh kan terus pikiran bupati sangon iki bar. Lunda, ini psikologi. Coba kalau sampean datang sama-sama, itu makili aparat negara, kita makili ulama. Kita kok gagah. Dan kamu tidak terbersit sedikit pun akan minta uang, juga butuh uang. Misalnya bicarakan prostitusi atau proyek apa kan kelihatan banding. Tapi nak tekan wis melas kan enggak tak sangoni ra. Napa? Sama tak cerita tapi ora usah tiru. Kiai Bisri Mustafa, Abai Bakholil Bisri, Abai Gusmus. Saya itu kenal baik sama Gusmus. Dia kenal namanya, pakai tonggo. Itu kan di keluarga Skandar. Kiai Bisri Mustafa itu dulu MPR. Dia mewakili kelompok kiai, kelompok nopo. Pejabat zaman dhisik ora didikan londo. Mulyane ra karuan. Mandor tebu mawon nak liwat itu pasukane do mlaku-mlayu. Dene numpak sepeda wong liya mlaku. Saking mulia, ya aparat negara kan saking niku ki distri niku apa jadi bro? Saking kepengen nyanyi niku nak pambinan, nak jajan di nggono santri. Di tangane kan. Jadi nggono tangane ning jelas mboten purun. Sing itu juga enak. Itu kalau di depan pejabat gue nunjukno, nak tinggi asisten ora pejabat kok. Ya iya ora. Dari malah jadi niru, maksudnya kalau lah termasuk ulama yang tidak niru, kan? Tapi ada ilmu nih, kalau ada ilmu nih, Pak. Lu kalau kangen-kangen lu, tenang. Oh, kakak pulau nanti jadi wakil bupati, pejabatnya mulia neraka rumah, kerudung ada kan sehingga warna pinggir. Tapi saya benar jadi tahu kalau aku bawa wakil bupati lah jadi mulia aku, sehingga ada aku mau cerita, aku santri bukan pet yang bawa apa. Kita harus menunjukkan bahwa status kita tidak kalah dengan mereka. Bukan sombong-sombongan untuk menjaga bahwa agama itu juga berkah bagi pemeluknya.
Bukan musibah, paham ya? Dan aku mau ngelihat nolong lunak wong ukur nanti kan dikira agama ini jadi masalah kan? Paham ya? Tapi kalau buat nyaran sama peneliti buatan di tengah-tengah ngomong, maksudnya ini ilmu ya, jadi tidak ada kalau yang cara pribadi sederhana. Itu begitu. Sampai dulu teng manakib. Ketika khalifah datang tuan Abdul Qadir, itu rasi perlu isi. Nanti lugu begitu jalasa ala kursi nopo alim, lugu nih kursi sing dhuwur. Ya beda, ya pejabatnya yang kita orang tamu nih. Sama tak cerita nih, Imam Malik itu ulama paling angkuh. Imam Malik, radhiyallahu anhu, gurune Imam Syafi'i. Niku seangkatan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, ya seangkatan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya dua anak yang kepengen kan ngaji tentang Imam Malik. Karena dia seorang presiden, seorang raja, ngirim asisten. Jadi Imam Malik kon mulang muwatok ning istana, ben anakku ngaji. Jawab Imam Malik enak. Al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu ditekani ora kok. Pengen yo rene, aku pengen apa? Akhirnya rono disuwakno Harun ar-Rasyid. Niku Imam Malik tetep nunggu teng kursi dhuwur, mboten medhit. Ya biasa mawon. Malah bagian riwayat Imam Malik nak wudu niku senengane ngongkon anake sultan kon nggawa ketele kon. Jadi anak si Sultan Harun Rasyid itu tukang nggawa ketele Imam. Cuma mau rai bek tangan. Jadi hanya muka dengan tangan. Sikile ora mentolo, sikile kadang mbok kudisen kok ora mentolo kan. Iku wis disalahno Imam Harun Rasyid rawuh nyalahno anak. Nak kowe wis dadi nglayani si wajahe mbek tangane, mbok nglayani pisan tak ngumbah siki. Jika kamu sudah mengkhidmati, membantu wajahnya dan tangannya, kenapa tidak sekalian kaki? Jika kehormatan Imam Malik itu kalah dengan kehormatan Harun ar-Rasyid yang saat itu presiden. Sampai dulu bupati Mulyaning buka pintu loh rata. Nah kiai buka pintu dhewe karena mobilnya teror suwi apa? Perkomentare buka aneh-aneh waktu. Lalu kalau cerita kau itu kenapa kiai akan pejabat? Bukaan mobil pejabat itu gampang, mereka anyar ke error. Nah, misalnya mobil kiai dibuka atau saat ini suwi, mereka bisa error, bukaannya angel kan? Ini pun cerita kisahnya. Padahal Imam Malik kalau sowan ke Harun ar-Rasyid atas nama hukum negara, mudahnya lugu nih iso. Harun ar-Rasyid lugu tendur. Nak manggil ya Amirul Mukminin. Misalnya urusan administrasi negara itu Imam Malik yang sowan. Karena beliau posisinya rakyat. Tapi sekali Harun ar-Rasyid yang sowan, ini posisinya tilmid, seorang murid. Beliau seorang mursyid, maka dia di atas. Itu ulama dulu sudah proporsional gitu. Jadi kalau Harun ar-Rasyid yang sowan, Imam Malik di atas. Kalau Imam Malik yang sowan, Harun ar-Rasyid yang di atas. Soalnya membuat kiai ibu bupati kalah tenang. Nah kalau nak udah ya ini sejajar mah, biasa. Artinya nak kalau melihat aku biasa, aku melihat ini biasa. Biasanya kan adil satu-satu. Dan aku melihat aku tenanan, ya mungkin apa? Harus dilatih. Sekarang itu salah kata semua. Begitu juga Imam Syafi'i. Terus ulama-ulama setelahnya begitu terus. Sampai periode saat ini bukan karu-karu. Orang dengan pejabat itu takutnya bukan main. Karena itu tadi cara berpikir pejabat itu segala-galanya. Wah, orang pejabat kayak soal nulung mau marah ke ono. Pejabat sekali nulung sampai miliar. Sampai miliar itu paling berapa bulan sekali. Sementara orang-orang miskin yang tadi, sing nulung tangga-tangga ini menjadi energi sosial yang on time, yang setiap. Kenapa ini tidak kita beri apresiasi, tidak kita hormati, paham ya? Mana barang ini kudu hormat, dan fungsi-fungsi wong miskin. Mana nabi ngomong miskin tidak ngamen. Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wa surni fi zumratil. Itu internal, perilaku Nabi secara internal. Tapi secara eksternal menghadapi musuh Nabi kita gagal. Paham ya? Nabi kita apa? Gagal. Itu yang disebut baturbanan wa asbahu fursan. Terus diabadikan lewat syariat. Nak tawak kudu ar-romal. Romal itu melayu ngecek. Nak sa'i kudu lari-lari kecil. Itu sejarah Ibn Poro Sahabat gak dianggap kelapa.
Ini penting kula aturaken, mergo salah kaprah. Malah kadang ngetok nang pakaian suwe, sing ngetok jihute. Juga dipamer lewat pagi suwe. Lah juga sekali ke titik 100.000 kok gak wong kabeh padha ketok jihute. Karena kita ra butuh dulu. Pamer gak modal, itu kan pamer gak modal. Artinya untuk kelihatan zuhud kan bisa diwujudkan kamu punya uang, kamu kasihkan semua ya kita zuhud. Nganggo kami tua ya kita. Tapi bagi orang miskin kan seneng pamer zuhud sing liwat sedekah bermanfaat. Nggih boten. Paham ya? Mulane ciri utama agama adalah dimulai dengan surat Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Piye wae ciri utama agama itu melakukan infak, bukan tontonan. Nanti mau kita ketua agama terus kami juga dan kita juga itu tontonan. Ciri utama agama itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mau bersedekah. Ini penting kalau aturakan karena konsep-konsep jihad yang kayak perang ekstrim itu sebetulnya dulu kondisinya Mekah Madinah kayak tadi yang saya terangkan. Tidak ada keamanan yang dijamin negara, tidak ada keamanan yang dijamin PBB atau apa saja. Mereka harus menjaga dirinya masing. Dan itu termasuk strateginya harus kelihatan gagah. Kelihatan apa? Gagah. Mohon keluar terus akan itu. Laqad bitagawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa dhara amrullahi wa hum karihun. Laqad bitagawul yaktine padha golek-golek sapa munafik laka maring sira al fitnata ing fitnah min qablu saking sedurunge iki. Orang munafik selalu cari-cari masalah. Awalama ing kawitane perkara qadim ta teka sira Muhammad al-Madinah ta ing Madinah. Wakol lagu lan molak-malik sapa munafik laka maring sira al-umura ing pira-pira perkara. Maknane ada tegese bolak-balikno sapa munafik al-fikra ing pemikiran, fikai dika ing dalam mereka daya sira. Wa iqtalidini kalan batalno agama sira. Ngene ku, orang munafik melatih nggih, wong munafik melatih wong Madinah supaya berpikir nak Muhammad lu pendatang, mereka penduduk asli, supaya mereka tidak menerima Muhammad sing statusnya mau pendatang. Mosok pendatang kok mimpin penduduk asli. Sehingga sentimen-sentimen kederaan bangkit. Akhirnya mereka menganggap Nabi itu problem. Itu yang disebut yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adl. Hatta jahat hingga teko hak kebenaran ayu nasru teksib pertolongan. Wa zahara dadi agung azza tegese agung apa amru apa agamane Allah diru tegese agamane Allah. Wa hum da munafiqu karibuna iku gedhe kabeh. Lagu maring iki lahas. Fatahalu mongko manding sapa munafik di dalam hak zaliran ing dalam zahiri mergo kalah. Wa min lan setengah saking kaum munafik manute wong yaqulu kang ucap sapa man idzalli wala taftinni. Idzal. Mbok ngekeki izin sira Muhammad li maring ingsun fitakhulufi ing dalam ora perang. Wala taktin nilan ojo mitnah sira Muhammad ni ingsun. Bahwa teman man sing minal munafikin iku Al-Jad bin Qais. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam halaka fi jiladi Bani Asfar. Halaka ana ta iku duwe sira fi jiladi Bani Asfar ing dalem merangi utawa merjuangi utawa merangi Bani Asfar. Faqala moko ngucap sapa Jad bin Qais, ini sak temne ingsun muhrimun wong sing kesemsem. Binisa lan pira-pira wadon. Wa ahsalan kuatir sapa ingsun in ra'aitu lamun ningali ingsun nisa Banil Asfar. Ing wadon-wadone Banil Asfar. Allah asbira ing yen ora sabar sapa ingsun anduna sangi nisa Banil Asfar. Fa'af tatina mongko dadi kefitnah sapa ingsun. Qala dawuh sapa wa ta'ala ala fil fitnati saqatu. Ala ini fil fitnati ing dalam fitnah saqatu padha gugur sapa munafikun. Kita perlu fi iklan ngari wa quri'at saqatu. Wa inna jahannam lan ta'ala neraka jahannam lamu khitatan liktine ngliputi bil kafirin lan pira-pira wong kafir. Lama hisora ana nggon mire kumujud lagu kedue kafirin an hasanging jannah. Niki kula terangno iki masalah napa wong wedok niki masalah perempuan. Ini penting iki masalah hukum iki. Kula niku seneng nggih kados Pak Quraisy Shihab niki kula crita sing arek iki. Pak Quraisy Shihab itu seorang profesor, seorang dokter. Beliau ahli tafsir. Beliau itu doktoral apa? Tafsir. Sampai sering lihat di TV namanya sinten Pak Quraisy.
Itu kalau senang, karena beliau termasuk ulama yang mau berdiskusi dengan perempuan. Jadi banyak masjid taklim perempuan yang beliau berdiskusi secara muadah berhadap. Begitu juga guru saya, Kiai Memun juga mau. Banyak kiai alim yang mau. Masalah perempuan itu memang masalah kayak buah di Malakam. Jad bin Qawais itu seorang munafik, tapi pinter. Dikon merangi Bani Asfar. Kondo dan Nabi. Gamane Bani Asfar cara saiki ke India ngono. Akeh penari perut, akeh wong ayu. Jadi cara santri, kowe gelem perang ning India wae, boten do perang. Wah, kegodhong nggih. Ora do perang lha napa? Ya padha cara kangkang tak kon dakwah. Kowe gelem dakwahi PKK atau ibu-ibu. Mboten do dakwah wis nafsu dan sebagainya. Memang masalah perempuan itu masalah timalakan. Saat kelompok-kelompok perempuan ini kemudian karena kiai-kiai tidak mau, karena takut fitnah, takut maksiat. Toh perempuan punya watak dasar zina, seneng masak, ya seneng kumpulan. Saat para kiai tidak mau dakwah ke mereka toh tetap butuh pendali. Jadi gak pengajian malah gawe kumpulan penari salsa. Kumpulan apa jenenge senam aerobik. Ini masalah. Niki rumono nggih sing wong sing terlalu ketat-ketit. Kalau setuju, nak perempuan mari kita setuju. Tapi masalahnya saat orang kiai tidak mau turun tangan, itu nanti dikuasai orang lain dan orang lain ini bisa saja lebih buruk. Ala bil fitnatin apa? Perempuan sudah sunnatullah, perempuan mesti macam. Ya mesti senang berkelompok. Warisan, PKK, kok senang berkelompok. Saat semua kiai tidak mau karena takut fitnah, toh mereka tetap undang yang lain dan itu bisa tarian aerobik, bisa tarian salsa. Orang tiga sholat tapi malah apa sing terkenal saiki sing mari ngilangi penyakit itu jenenge yoga. Meskipun saat kita sebagai kiai sering dakwah ning kelompok perempuan ya rawan selingkuh dan banyak kita menusuk. Paling enggak misalnya ra nganti dino ra iso turu tetep mungkin. Mergo ning omah elek tene-tene wis ayu ramah, pas pengajian mesti ramah. Ning omah banding piring gitu. Tapi ini memang simalakan. Kalau bolak-balik ngaji matur, nek apa wali songo dhisik gelem ngrabi putri Cempo, bahkan gelem ngrabi wong desa-desa sing fasik. Mergo wong wedok paling susah. Tadi sama tak bedai, ana wong wedok tanggam katokan cekak ayu. Kiai margi ra pantes. Wong kiai kok sering jagoan wong katokan cekak. Ketika engko dirabi wong fasik, iku anake yo fasik. Mergo wong wedok iku ana sing lanang. Lah saiki nak dirabi santri sing pertama ra pantes. Iku nak pancen kasil dirabi, iku berdirabi iso jilbatan. Artinya betapa ini aset negara juga aset agama. Meleset ning kiai anak itu celuk ning yo terus jilbatan, meleset ning wong fasik generasi fasik berlanjut. Mulai fakir itu bingung no, sing darani wong ra oleh rabi wong wedok nakal. Mergo kuwatir kadang ana pelanjaran. Tapi fakir juga ngekek alternatif masalah dakwah. Ini memang masalah sulit. Kanjeng Nabi zaman Sugeng itu masalah perempuan tidak pernah selesai sampai akhir hayatnya saja masih ngendikan an-nisa. Umum paling pelik. Kula niku pertama latihannya ini ku didhawuhi ibu. Hak paling angel mimpin cawe itu. Umum paling angel. Karena itu tadi. Wong wedok sing kelompok orang-orang yang mari fitnah, latah dini. Juga energi sosial itu tadi. Kalau wong wedok misalnya masjid taklim, fatayat muslimat Aisyah. Masih majlis taklim sing pamer gelang, pamer kalung, pamer pakaian sing diundang tetep Pak Ustaz. Engko ya latihan dalil Quran, go latihan wiridan. Lah mun niku ada semua ustaz gak mau karena takut fitnah misalnya. Tetep gawe kumpulan mau arisan kok. Mau engke-engkean. Kulo betul terus menyarankan orang gak Mustafa kumpul malah sikok kabeh. Karena kalau naik jenis kiai khusus malah meruntuh. Jadi gak jelas dakwah lagi nopo? Meruntuh. Jadi gak jelas dakwah malah nopo? Lalu kalau kita terkenal dengan ketua UMI, ketua NU, ketua Surya, itu rakyat pernah bang, itu paling paling kan.
Iku wonten keluarganya PDI di Jakarta, baru di Jakarta ada keluarga biasa. Yang bareng pamit maksud. Wah, saya ini cerita apa pamit nyai di Jakarta. Takut aneh kita mau cerita. Gak boleh siap salaman dua itu. Oh, repot. Orang kiai top terkenal salaman dua itu jatuh. Geletak. Belum salaman bewong. Umpama salaman dong itu maksiat itu perlu jujur maksiat. Tapi mulang yo taat ketika itu udah ada nak taat kok kayak mulange majlis taklim kok kayak skor taat 10 salah ngomong itu kok kayak maksiat loro yo loro to cek 8 yo. Dadi yang ngitung yo adil. Kok mbok hitung salamane tok. Kalau memberi skor yang adil, kula lah setuju misalnya salaman itu ruwe maksiat oke setuju. Tapi skornya berapa? Yang jelas Allah duwe tradisi nak elek ditulis tok. Itu hadisnya sahih. Nah apa ditulis sepuh? Jadi hadis kan, berarti pakai salaman skor kita, maksiat apa? Pas pengajian skor 10, berarti berarti itu. Oh. Lah cuma berarti songo rawan musnah, mergo mulai reso turu. Terus nge-SMS itu perkarane berlanjut itu sing masalahnya kan takut alamat. Lho iku salah iku kan salam dhewe kan. Paham ya? Lho sing suware perkara berlanjut iki. Apa meneh nek kok mamdi sial. Perkara bojone elek mau ayu. Terus wiridan sabar. Lha iku mari perkara ngajar mung sabar apa to, Pak? Mergo dene pengajian dihormati wong ayu-ayu, mulai ana bojo elek dhek banding pirep. Lho memang masalah perempuan itu misteri Tuhan, memang susah, diputuskan susah. Wong wedok sing pasek-pasek itu, sing misalnya blogger tangga-tanggamu itu kan karek wong lanang. Nak santriwani ngerabi yo dadi jilbaban, nak dirabi wong nakal yo ngono terus. Paham ya? Mulane ning kudu lujen ono cerita, bener ora tapi ono cerita, ono kitabe. Ten lujen. Ono wali atau dosa blas, tapi mlebu swarga iku ambek pangeran ditahan. Gusti, napa alasane jenengan kula ora tau maksiat? Mergo bojo sitok. Apa hubungannya? Ya, gara-gara bojo sitok kok nyolong wong sitok. Cara kowe bojo papat kan nyolong papat. Sampai jadi itu. Akhirnya ada suami-suami takut istri. Artinya karena dia istrinya satu, yang dia solehkan hanya satu toh. Yang tiga berarti tidak di. Nggak ada rutin kan walian, di bojo sitok di swarga. Apa kok di swarga? Bojo mbok terlantar kok. Untung ke Rabi Motito, tidak butuh warga. Cara papat, mesin rokok. Kok sakit sih? Antara orang itu itu punya papat. Diwale, apa? Melantar orang itu itu, kok punya apa? Papat. Lu itu memang, lu Nabi itu sampai wafat itu masih muni analisa. Bapak pulau paling sering ngendikan masalah perempuan. Guru pulau Kiai memang paling sering. Memang masalah misteri. Kok tak putri di pondokno, itu kan repot. Orang di pondokno yo nakal. Di pondokno sendiri itu tidak bisa dia mewarnai jihad sebagian wong wedok zina. Apa? Justru itu misteri Tuhan. Tapi yang jelas Allah mentakdir keturunan lewat perempuan itu masalah. Sekali cacing katokan cekak dirabi santri ini jadi kiai, anak ini diceluk Gus Bening. Tapi sekali dirabi wong nakal, anak ini jadi nah. Lah artinya nak kowe gak gelem rabi cai, iku memberi peluang saya iku dadi nakal meneh. Gelem rabi jatuh, santri kok seneng cah katokan gak ora repot. Mulane wali songo dhisik itu misteri iki. Wali songo itu mesti dibujuk ana sing songo kelompok turunan iku antara anake wali. Ya mesti ana sing wong biasa. Sing dhisik jare jeneng putri napa tem? Sempon niku songo turunan Thailand. Niku tiang-tiang sing kesen sembong lan. Memang masalah itu misteri itu. Delok garwane Nabi. Ana sing Maria iku amat. Termasuk sing diyakini Syekh Ibrahim sinten Syekh Marzuki, Ahmad Marzuki. Atau Ibrahim min Sariyah. Jadi saya Ibrahim iku sangka turunan amat.
saking amat bojone Nabi rata-rata kan keluarga kehormatan. Aisyah anake wong kok Abu Bakar. Zainab anake Jabes tokoh. Sofiyah binti Huyai anake tokoh. Nabi ini duwe garwa jenenge Maria niku amat. Wis amat Mesir itu Afrika. Napa? Afrika saiki terbelah sangat menendi. Jadi Nabi bergiliran dengan Maria itu dinyak di bojo-bojo ini. Nabi, kalau mungkin dulu buatan purun dengan kumpul, dengan berkumpul napa? Maria. Cincin darahnya napa? Sampai Nabi itu terteror di bojo-bojo yang dur-dur itu, yang berada. Sampai spontan mendingan orang bisa nonton. Jadi ini sejarah teman-teman. Sampai akhirnya jadi asbabun nuzule ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan apa? Mas, kowe kok iso ngarangno barang halal, mok golek ridane bojo-bojomu yaiku Nabi janji ape ra ngumpuli Maryam meneh, mok kepengin muasno gengsine Aisyah, Sofiyah dan Zaid. Artinya nak wong soleh koyok Nabi karena bojone songo berarti nyolehno wong songo. Tapi nak koyok Rugen bojo sitoke dadekno neraka, apa meneh bojo papat malah buyute neraka. Karena itu nyolehno wong sitok ibadah apa meneh papat. Nerlantar wong sitok wae maksiat apa meneh nerlantarno wong. Ini masalah perempuan susah. Kulo nanti diskusi kalian guru-guru kulo sing gelem pidato teng PKK tengene wanita-wanita karir. Itu memang si Malakan. Kue roh wanita karir ra seneng ra iso. Wis menarik, diskusi prilakune yo menarik, simpatik, gak modali wong PNS. Maksudnya kue cara rabi wong luwak gak modali wong PNS begenen. Sementara kue ning omah di bojo gemprot, judet, kere, sempurna, napa? Eleke napa tem? Berhubung kue kiai kan dia kepapa, kadang wong iso tertarik, wong nek rondo napa terus. Dong tak gede Agim mau wayah jatuh. Indonesia itu kan lucu, Agim jatuh karena poligami. Yang di TMJ karena apa? Sepanjang sunnah begitu. Ya cara kalau Agim poligami wajar, dia normal. Sama orang yang mantan model itu seneng. Dibujuk, apa artinya juga kan terus gitu dia akan ngeluh. Dan itu memang masalah perempuan masalah tersulit. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil apa? Qiyamah. Karena memang dia tidak garis antara potensi baik dan buruk itu sama. Persis sama, persis. Ini macam perempuan itu. Ngadepi wong wedok paling repot. Sing kaitannya dengan hitung-hitungan agama loh maksud saya gitu. Lah sebab iku Jad bin Qais di alasan. Kanjeng Nabi kula ora usah kendak wae wong wedok, mari kula kefitnah. Dari Quran malah ala fil fitnati saqatu nak ra ono sing dakwah malah jadi fitnah. Andai kan semua kiai tidak mau dakwah sama perempuan, materi yang masuk sama perempuan kan wartawan urusan zina kok. Misalnya ya PKK, Majelis Taklim, Aisyah, Muslimat, Fatayat. Kabeh kiai ngalim ra gelem pidato ning kono. Engko sing pidato malah kiai mubalek badul. Misalnya, utawa sing pidato ning kono wong sing ora Islam tak mestine. Utawa berhubung kiai-kiai ra gelem ra ono pengajian malah gawe kelompok senam, kelompok yoga. Malah jadi apa? Malah jadi apa? Karena mereka tetap bikin kelompok. Podo saat kowe di tonggo pakaiane ketat ndak Islami. Kiai ini mau nakoki mergo fasik. Kok sing nakoki supir, wong nakal-nakal. Kok kiai gremeng, wong kok kancanan wong nakal. Lho sing ora gelem ngancani. Lho boten ter, ini hukum lho, kula takut. Engkau kan dikomentari, wong kok kancanan wong nakal. Misalnya juga kita kok pengen, lha sing saleh belum ngancani. Mangel. Mane disunat istighfar gua anggap. Mulan jadi kiai kadang istighfar, kalau istighfari masalah istihad. Masa kalau istighfar perkara selingkuh ora pantes. Memang masalah istihad itu menyenangkan. Artinya kue ngancani wong wedok sing katokan cekak pakaian ketat yo ora pantes tenan pancen kiai. Orang blas ketika dekne dadi wong fasik yo salam kiai kok kecolongan wong iku kena wong pak. Ngancani ora kudu rapi, udah pikir apa gue rapi, orang kudu rapi. Sama salah paham. Seneng kok terus dirapi, pikir aja. Nggak harus dirapi, tidak lah, itu betul-betul dirapi. Nggak dirapi, bencana menang.
Nek bojomu kowe rong poligami, bojomu wanine ra karuan, mergo rumah ora dicukupi. Kok saiki poligami malah buyute napa? Buyute wan. Mulane Nabi badhe wafat sampe ngendikan anlisa napa? Sekarang Indonesia itu ya puncak bingung. Sampai mensyaratkan legislasi itu harus 30% kuota perempuan. Karena yang memang bingung. Kalau perempuan tidak dikasih mainan yang positif, misalnya nyalek, iya tetap malah menarisan. Itu gunanya apa warisan? Dikai mainan calon, umpamanya pidato wanita orang ngadepi resiko, wedok ngadepi apa? Mungkin bingung. Memang ngadepi perempuan itu bingung. Negara mana saja itu bingung. Malah Nabi nanti akhir hayat saja itu tidak bisa menyelesaikan masalah perempuan sampai wasiat istausu bin nisa inapa khair. Sebagian riwayat Nabi pas badhe kabudut sempat ngendikan ummati an-nisa an-nisa. Memang repot masalah an-nisa. Kok sekali bener barokah luar biasa karena punya rahim, perempuan punya apa? Rahim. Sekali bener selawat. Ya gampang kok tentu. Wong wedok nakal utawa sing ora bener sing dirabi tokoh-tokoh besar itu dadi wong apik, anak turune langsung dadi wong. Coba orang timur-timur, orang Irian Jaya, itu dulu orang-orang Kristen. Ketika dirabi mahasiswa Islam, ya wis anak turune jadi Islam. Ya, tapi pas pacaran dengan wong Kristen di keluarga kan masalah. Mana kiai kok pacar wong Kristen. Tapi kok ra dipacar dari lalu dakwah. Menyatani cara dirabi, anak turunnya jadi Islam kan? Itu memang masalah. Anak iya, rabi mahasiswi Kristen. Kok ada anaknya jadi Islam? Pas pacaran dan mau bapak. Mereka enggak untuk Kristen. Tapi nyata, ini mau untuk tenang, kok anaknya terus Islam. Jadi nak anaknya jadi Islam, kue kan termasuk dakwah kan Islam wong Kristen. Itu masalah wong itu aneh. Si Dina Umar aja betul sakit, Ali dia betul sakit. Itu kuabe beritakoki gitu kok mau kok cara musyawarah apa? Mungkin aneh. Karena misteri Tuhan, termasuk misteri Tuhan, Mas. Sampai Quran orang surat An-Nisa itu perkara orang surat Ar-Rijal. Paham nggih? Quran niku nganti orang surat apa? Bener ada surat Ar-Rijal. Memang misteri. Paham nggih iki kula aturaken. Lah termasuk teori wae. Nek ora ono sing dakwah, malah nakal kabeh. Kudu ono sing gelem. Meskipun sing gelem rawan fit. Nah, tapi nek ora gelem ala bil fitnah napa? Sah. Mulane sing ekstrem-ekstrem yang misalnya ana kiai salaman mbek wong itu terus sampai langsung gak hormat. Apa tau salaman mbek wong itu? Iku berlebihan. Nek sampean imane bener wajib pengajiane gawe skor 10. Salam ya kan wong itu gawe skor 3. Jadi jadi besok nomor tapi syaratnya ojo berkelan. Wa inna jahannam lan satun neraka jahannam lamu khitatun yektine ngeliputi utawa bahaya ngeliputi bil kafirin. Lama kisah ora nang ngene iku mujud baru mesti kafirin anha saking jahannam.